Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah kita sudah di penghujung Ramadan. Sebulan yang lalu saya sudah menyajikan tentang 1 Ramadan dan 1 Syawal. Kemudian atau tahun yang lalu juga saya sudah menyajikan. Kemudian banyak orang bertanya, dasarnya apa sih hisab itu? Jadi kalau Muhammadiyah menggunakan hisab hakiki, dasarnya apa? Sementara yang menggunakan ru'yah itu tidak ada dasar satupun dari Al-Quran, tapi menggunakan dasar dari hadis Rasulullah. Nah, saya menjawab pertanyaan itu, kemudian saya ingin ketengahkan dasar-dasar yang diambil untuk melakukan hisab itu dari Al-Quran. Jadi cek sana. Pertama, sebenarnya banyak, tapi saya sajikan beberapa ayat saja. Quran surat Yasin ayat 39. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta adakal urjunil qadim. Begitu juga bulan kami tetapkan baginya manzilah-manzilah atau tempat-tempat peredarannya, sehingga setelah ia sampai ke tempat peredaran yang terakhir, seperti sekarang ini, peredaran yang terakhir dari Ramadan, ya akan kembalilah dia seperti bentuk tandan yang tua. Jadi peredarannya itu tetap, dalam bahasa disebut immutable itu tetap, ajab, dan kalau diukur itu eksak. Kalau diukur itu eksak, maka kemudian saya melihat Quran surat Yunus ayat 5. Apa mungkin peredaran bulan itu dihisab? Dasarnya apa ilmu hisab itu? Ini Quran surat Yunus ayat 5 ini. Walladzi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu adadas sinin wal hisab. Ini dasarnya ada hisab di sini. Jadi dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Dia pula yang menetapkan tempat-tempat orbitnya bulan itu, agar kamu mengetahui lita'lamu adadas sinin, agar kamu mengetahui bilangan tahun, wal hisab, dan perhitungan. Jadi dari surat Yunus ini, perjalanan bulan itu dalam bahasa sains disebut immutable. Immutable itu peredarannya ajak, konsisten, karena itu bisa dihitung. Dan Al-Quran sudah menyatakan itu, lita'lamu adadas sinin, sehingga kamu mengetahui bilangan tahun, wal hisab, dan perhitungan. Dari sinilah kemudian kita bisa menghitung, karena peredaran bulan itu bersifat immutable, maka dia bisa dihitung. Yang bersifat ajab, maka dia bisa dihitung. Kemudian yang ketiga, Quran surat Al-An'am ayat 96. Di situ dinyatakan wasyamsa wal qamara husbanan. Wasyamsa wal qamara husbanan. Ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa
Matahari dan bulan peredarannya itu husbanan, bisa dilakukan perhitungan. Husbanan bisa dilakukan perhitungan. Dari tadi ayat surat Yunus dan surat ini kita bisa mengetahui kenapa Muhammadiyah menggunakan hisab. Dasarnya dari Quran. Jadi bukan dari hadis satu saja, bukan, tapi dari Quran. Jadi kalau kita melihat hierarki dari hukum Islam adalah Quran, hadis, kemudian ijtihad, qiyas. Jadi hierarki yang pertama adalah Quran, yang kedua hadis. Kalau di Quran tidak ada, kita gunakan hadis. Sementara di Quran ini tentang perhitungan, tentang hisab itu ada. Maka Muhammadiyah tepat menggunakan metode hisab. Yang berikutnya, ini ketiga, yang keempat, pada surat Ar-Rahman juga diisyaratkan asamsu wal qamara bihusban. Matahari dan bulan beredar sesuai dengan perhitungan. Nah, ini jelas surat Ar-Rahman ayat 5 ini asamsu wal qamara bihusban. Matahari dan bulan itu berjalan, beredar sesuai perhitungan. Berarti kalau sesuai perhitungan berarti bisa kita hitung, manusia bisa melakukan perhitungan. Jadi Quran itu sangat visioner dalam perkembangan peradaban manusia dengan sains dan teknologi. Itu visioner. Al-Quran ini punya pandangan jauh ke depan. Kita tidak terkungkung dengan pandangan yang masa lalu. Yang berikutnya surat Kahfi. Nah, ini yang kemudian yang menentukan tentang perhitungan yang berselisih antara peredaran bulan dan peredaran matahari. Ini sering saya sajikan. Bunyi ayatnya, walabithu fi kafihim salasa mi'atin wajdadu tis'a. Pemuda Kahfi itu tinggal di dalam gua selama salasa mi'atin wajdadu tis'a. Ini tahun yang lalu pernah saya sajikan, ada videonya di channel YouTube saya tentang mengapa hari-hari dalam kalender Hijriah itu tiap tahun maju 11 hari. Nah, ini dasarnya adalah peredaran bulan dan matahari itu, kalau dalam surat Ar-Rahman tadi bisa dihitung. Sekarang mari kita lihat arti dari kata salasa mi'atin wajdadu tis'a. Setiap 300 tahun itu ada selisih 9 tahun. Jadi 300 tahun perjalanan matahari itu ada tambahan waktu 9 tahun dalam perhitungan kalender Hijriah. Makanya kalimat dalam surat Kahfi itu ada wajdadu tis'a, ditambah 9. Nah, mari sekarang kita lihat perhitungannya. Jadi makna ayat 25 dari surat Al-Kahfi, setiap 300 tahun itu keterangannya tadi 300 tahun ditambah 9. Jadi setiap 300 tahun itu ada kelebihan tahun sebanyak 9 tahun dalam hitungan kalender Hijriah. Itu maknanya dari ayat 25 surat Kahfi. Sekarang mari kita interpolasi. Kalau 300 itu 9 tahun, 100 tahun itu berarti 3 tahun.
tambahannya. Kalau 10 tahun itu 0,3 tahun selisihnya. 1 tahun gimana ini? Kok muncul gini? Setiap 1 tahun 0,03 tahun. Sekarang mari kita hitung, dalam 1 tahun itu ada 365,25 hari. Tadi 0,03 tahun. 0,03 tahun kalikan 365,25, ketemulah angka dalam 1 tahunnya, selisih hari ini tadi, ketemu kalau dibuat satuan hari, 10,9575 hari. Kita bulatkan menjadi 11 hari. Jadi setiap tahun kalender Hijriah itu ada kelebihan ya, kekurangan? Ada kurang 11 hari. Sehingga ada selisih 11 hari. Sehingga kita bisa memprediksi, kita lihat di kalender, 1 Syawal itu tiap tahun, atau 1 Ramadan itu tiap tahun pasti maju 11 hari. Mari kita lihat hitung-hitungannya. Ini kebetulan saya bisa ada data tentang kalender 1 Syawal. Pada tahun 2020, 1 Syawal itu jatuh tanggal 24 Mei. Kemudian tahun 2021, karena selisihnya 11 hari, dia harus ini dikurangi 11, jadi 13 Mei. 2022 itu 2 Mei. 2023 kemarin, tahun kemarin di YouTube juga sudah saya jelaskan, tanggal berapa ini? Tanggal 21 April. Sementara di kalender waktu itu pemerintah menggunakan di kalender itu tanggal 22 April hari rayanya. Sementara hitungan saya sama dengan hitungan Muhammadiyah karena dasarnya Quran tentang hisab, itu jatuh tanggal 21 April. Tahun ini, tahun 2024, kurangi 11, 21 April, ini dasarnya adalah surat Kahfi ayat 25, kita bisa memprediksikan, memperkirakan tiap Syawal itu. Tahun ini jatuh pada tanggal 10 April. Nah, kita bisa memprediksikan tahun 2025 tanggal berapa 1 Syawal? Tahun itu 30 Maret. Jadi 2025 itu jatuh pada tanggal 30 Maret. 2026 itu tanggal 19 Maret. 2027 tanggal 8 Maret. 2028 tanggal 26 Februari. 2029 15 Februari. 2034 Februari. 2031 24 Januari, 2032 13 Januari, 2033 itu Januari. Jadi 2 hari setelah tahun baru. Ada 2 hari raya, bukan 2 hari besar, yaitu libur tahun baru dan libur Idul Fitri. Dan itu nanti double, jadi ada libur Nataru, Natal, tahun baru, dan libur Idul Fitri. Ada 3 hari besar, Natal, tahun baru, dan Idul Fitri.
pada tahun 2033. Nah, saat itu pasti pemerintah akan menyediakan ekstra kerja ekstra karena akan menghadapi 3 hari besar. Nah, ini bisa dihitung juga tahun 2034, kira-kira kapan? Tanggal berapa? Dalam hitungan saya, sini nggak saya tulis, tanggal 22 Desember. 22 Desember tahun 2034. Nah, inilah berdasarkan surat Kahfi ayat 25, kita bisa memperkirakan 1 Syawal, ini 10 tahun yang akan datang, kita bisa menghitung. Kenapa dihitung? Karena memang dasarnya Al-Quran kita Al-Quran itu mengisyaratkan bahwa perjalanan matahari dan bulan itu bisa dihitung. Jadi surat Ar-Rahman, wasyamsu wal qamara bi husban, bisa dihitung. Kemudian surat surat Yunus ayat 5 juga bisa dihitung. Lita'lamu adadas sinin wal hisab. Kemudian surat Yasin tadi juga sudah. Jadi ada dasarnya dalam Al-Quran. Kemudian pada ayat 25 surat Kahfi itu kita bisa memprediksikan. Tentu ini hitungan kasar, lebih detailnya nanti bisa dihitung dengan menggunakan ilmu hisab. Detail-detailnya berapa ketinggian bulan dan seterusnya itu bisa dihitung dengan ilmu hisab. Jadi ini perkiraan garis besarnya seperti itu. Jadi tidak salah kalau Muhammadiyah menggunakan metode hisab karena memang dasarnya dari Al-Quran. Kurang lebihnya begitu, mudah-mudahan ini bermanfaat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.